Halo penonton Inspirasi Aris Panda. Kita jumpa lagi di video inspirasi dan motivasi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berkah melimpah. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Aris Panda. Selamat mengikuti! Renungan kehidupan. Suatu pengorbanan. Berkorban rasanya hal yang paling sulit dilakukan. Terkadang berkorban bukan hanya harta, tetapi perasaan. Harta bisa dicari, tapi perasaan mudah terluka dan terkadang membekas sampai selamanya. Apakah saat ini Anda merasa harus memilih salah satu di antara dua, sehingga salah satu harus ada yang dikorbankan? Ataukah Anda dihadapkan pada hal yang Anda kasihi dan harus Anda lepaskan? Artinya berkorban. Dan kenapa seringkali hal yang harus kita korbankan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita? Jawabannya adalah karena kalau kita berkorban hal yang tidak penting, bisa dikatakan itu bukan berkorban namanya, tapi itu hal biasa saja. Jadi ketika kita harus berkorban, apakah kita harus melakukannya? Saya pernah membaca cerita sebuah kisah nyata mengenai seorang wanita yang sedang hamil. Ia adalah salah seorang aktivis yang menentang adanya aborsi. Ternyata ia sendiri dihadapkan pada keadaan yang mengharuskan dirinya mengaborsi kandungannya, sebab bayinya didiagnosa memiliki ketahanan tubuh yang rapuh. Jika anak itu dilahirkan, umurnya hanya 2 hari saja. Dan bukan hanya itu saja, ada risiko yang akan mengakibatkan kematian si ibu kalau ibu itu melahirkan anak tersebut. Dokter menyarankan si ibu untuk menggugurkan kandungannya. Ibu itu merasa terjepit di antara keadaan bahwa ia adalah seorang penentang aborsi, sementara nyawanya terancam kalau ia tidak mengaborsi anak tersebut. Namun ia berdoa dan ia mengambil suatu keputusan bahwa ia akan melahirkan anaknya. Ia berkata bahwa anak itu layak untuk hidup, walaupun hidupnya hanya sebentar. Suaminya pasrah dan menerima keputusan tersebut. Akhirnya ketika bayi itu lahir, ibunya meninggal. Pengorbanan si ibu ternyata tidak sia-sia.
Anak itu ternyata bertahan hidup selama 2 minggu. Dan ketika anak bayi itu meninggal, ia mendonorkan ginjal dan jantungnya untuk 2 nyawa bayi lain yang terancam meninggal. Ibu itu mengorbankan dirinya agar bayi tersebut bisa menghidupkan nyawa bayi-bayi lain. Ternyata dalam suatu pengorbanan yang harus kita pilih, Tuhan memiliki rencananya sendiri. Hanya tinggal maukah kita menjalaninya? Maukah kita mengorbankan harta kita, perasaan kita, bahkan nyawa kita sekalipun, untuk sesuatu yang lebih besar? Maka ketika kita dihadapkan kepada pengorbanan, berdoalah kepada Tuhan, apakah yang menjadi kehendaknya? Seperti ketika Abraham harus mengorbankan anak tercintanya, Ishak. Ketika Abraham pasrah kepada Tuhan dan ia mengorbankan anaknya, Allah memberikan berkat berlimpah-limpah dan berkali-kali lipat kepadanya. Jika Allah melakukan hal yang sama kepada Abraham, maka ia pun pasti akan melakukan hal yang sama kepada kita, anak-anaknya juga. Dalam pengorbanan ada rencana Tuhan yang amat besar. Maukah kita berkorban untuk sesuatu yang akan kita dapatkan mungkin lebih besar? Jika kita ikhlas memberikan, bahkan melepaskan sesuatu, maka Tuhan pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik dan lebih besar. Karena sejatinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya adalah kuasa dan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami berharap video ini bisa menjadi renungan bagi kalian semua dan dapat merubah hidup kalian menjadi lebih baik. Semoga kalian selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.